In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Nanti kita akan menghubungkan dengan bacaan yang pertama sebagai contoh atas apa yang difirmankan Yesus dalam Injil pada hari ini. Mari kita baca. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak akan melebihi gurunya, akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini menurut Injil Lukas, Yesus menyampaikan sabda ini kepada para muridnya, termasuk bagian yang terakhir yang kalau kita baca dalam Injil Matius, sabda itu ditujukan kepada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang seringkali melihat kesalahan-kesalahan orang lain, laksana melihat selumbar di mata orang, tetapi balok di matanya sendiri tidak dilihat. Hari ini, sabda itu ditujukan kepada para muridnya, juga kepada kita. Jangan-jangan kita pun kadang terjebak atau bahkan seringkali terjebak dalam kemunafikan dengan begitu mudah melihat kekurangan dan kesalahan orang lain, tetapi tidak melihat kekurangan dan kesalahan diri kita yang bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan kekurangan dan kesalahan orang lain. Maka Yesus mengajak kita untuk sembuh dari sikap itu. Alih-alih hobi melihat kekurangan dan kesalahan orang lain, kita diajak untuk menyadari jati diri kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Namun, kita boleh dengan penuh pengharapan menjadikan Yesus sebagai mata batin kita. Yesus memiliki cara untuk menyentuh jiwa dan batin kita. Yesus memiliki cara mengetuk pintu hati kita, kadang dengan lembut, namun juga kadang dengan keras. Seperti tampak dalam sabda hari ini sebetulnya bernada keras ketika Yesus bersabda, "Dapatkah orang buta membimbing orang buta?" Pertanyaan itu ditujukan kepada para muridnya. Orang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Dengan sabda itu, Yesus ingin mengajak kita untuk menyadari bagaimana kita harus melangkah, bagaimana kita harus berjalan, siapa yang mestinya kita jadikan penuntun langkah hidup kita. Kita tentu memilih orang yang tepat, yang tidak membawa kita terjerumus ke dalam lubang,
yang menyesatkan, melainkan ke dalam pengetahuan akan kebenaran, kasih sayang, dan keselamatan. Sebetulnya Yesus mengundang kita agar kita dengan rendah hati menjadikan Yesus sebagai mata batin kita, sebagai penuntun kita menuju pada jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus menghendaki agar kita belajar melihat apa yang Dia lihat, berjalan dalam jalan yang ditunjukkannya, yaitu jalan cinta kasih dan keselamatan. Untuk itu, Yesus bahkan mengajak kita untuk menyadari sebagai murid, kita tidak akan bisa melebihi gurunya dalam hal kebenaran, dalam hal cinta kasih, dalam hal pengorbanan menuju keselamatan itu. Namun sekurang-kurangnya ditawarkan kepada kita, andaikan tidak bisa melebihi sang guru, minimal serupa dengan sang guru dalam upaya-upaya melihat dan menghadirkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Salah satu cara yang ditawarkan melalui Injil hari ini adalah menjadikan Yesus sebagai mata batin kita, agar kita mampu melihat diri kita seutuhnya, sebagaimana Yesus melihat kita, sebagaimana Yesus memperlakukan kita sebagai pribadi-pribadi yang dikasihinya. Bahkan Yesus berkorban demi keselamatan kita. Oleh karena itu kita diajak untuk menyingkirkan balok di mata kita. Dan kita bisa menyingkirkan balok dari mata kita ketika kita membiarkan diri kita terbuka, memenuhi undangan keselamatan yang ditawarkannya. Dan persis itulah yang sebagai contoh dalam sejarah kehidupan iman terjadi dalam diri Santo Paulus. Santo Paulus sebelum menjadikan Yesus sebagai mata batin dalam hidupnya, selalu melihat kekurangan, kesalahan, bahkan kesesatan dalam diri orang-orang yang mengimani Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Santo Paulus ketika masih bernama Saulus dengan begitu ganas dan bengis menghabisi orang-orang yang mengikuti dan mengimani Kristus. Santo Paulus dengan jujur mengakui balok itu ada di dalam dirinya. Maka dengan jujur dan rendah hati pula kepada Timotius, Santo Paulus menulis, "Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan daku karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini yang saya maksudkan sebagai contoh ketika Saulus dengan cara hidupnya yang lama tanpa pengetahuan, mata batinnya dibutakan oleh keinginannya sendiri sesuai dengan hukum-hukum yang dipegangnya untuk dengan ganas menghujat, bahkan menangkap, memenjarakan, dan menghabisi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun dalam perjalanannya yang dengan penuh semangat hendak menghabisi para murid Yesus, Saulus dibuka matanya oleh Kristus yang menyatakan diri kepadanya, yang membuatnya buta, namun kemudian
balok yang membutakan dia itu disembuhkan, hingga Saulus mengubah nama menjadi Paulus sesudah melihat bagaimana karya Allah dinyatakan kepada semua orang melalui Yesus. Itulah sebabnya Santo Paulus disebut sebagai guru segala bangsa, karena seluruh pengalaman hidupnya kemudian dijadikan sebagai kesaksian untuk semua orang dalam melihat dengan cara pandang Kristus betapa kasih karunia Allah dinyatakan kepada kita semua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga mata batin kita dijernihkan dan kita mampu melihat balok dalam diri kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas kasih karunia yang telah dinyatakan Tuhan di dalam hidup kita. Mari dengan segala kerendahan hati kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, membiarkan Kristus menjadi mata batin kita, hingga kita melihat segala sesuatunya dengan cara pandang yang baru, cara pandang yang penuh kasih, cara pandang yang tidak menghakimi, cara pandang yang menuntun hidup kita menuju jalan kebenaran, hidup, dan keselamatan yang disediakan Tuhan bagi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita semua. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam